Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan, dan khususnya anak-anak kami santri Pondok Tahfiz Abu Mas'ud radhiyallahu anhu Kampang. Alhamdulillah, setelah kita berlibur hari raya Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair, kita kembali bisa melanjutkan mengaji di tempat yang dicintai Allah ini, yaitu Masjid Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan kekuatan iman dan mudah memahami apa yang akan kita kaji. Pada itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti sampai akhir hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, masih berkaitan dengan al-imanu bil ar-rusul, beriman kepada para nabi dan rasul. Dan pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang hak-hak khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tentang kebenaran mimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pada pembahasan ini adalah tentang khatmur risalah wa bayanu annahu la nabiyya ba'dah, yaitu penghabisan risalah atau risalah penutup kerasulan, dan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelum ini ketika bahas tentang hak khusus Nabi alaihi salatu wassalam dan keistimewaannya terhadap umat, bahwa beliau adalah harus kita yakini sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi penutup, nabi penutup. Tapi sekarang kita, kata para penulis, untuk membahas tentang apa pengaruhnya akidah ini terhadap agama kaum muslimin, dan apa pula buah dan faedahnya. Faqalu rahimallahu al-mauta minhum wa hafizal baqi. Wa min thimari hadhil aqidah,
di antara buah dari akidah seperti ini, meyakini bahwa Nabi adalah penutup para Nabi, apa faedahnya bagi kaum muslimin? Qalu al-awwal istiqrar at-tashri' wa kamalud dini ladal ummah. Yang pertama yaitu istiqrar at-tashri', yaitu telah tetapnya syariat. Artinya tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi perubahan, sudah istiqrar, sudah tetap. Wa kamaluddin, dan sempurna agama ladal ummah, dalam keyakinan umat. Wa atharu zalikal kabir bihadil ummah, dan itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat. Waliza imtannallahu ala hadil ummah bidzalika fi qouli ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut karunia ini, mengingatkan umat terhadap karunia ini dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Ayat ini ayat yang paling disenangi oleh orang-orang beriman ahli sunnah, tapi kurang disenangi oleh ahli hawa dan bid'ah. Ya, ketahui bacurnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini maksudnya hari haji wada, turun ke Nabi SAW ketika beliau berada di Arafah. Ada mengatakan di Mina pada hari Nahar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah meridai al-Islam. Ya, dia buang alif lamnya. Sebab kalau ada alif lam nanti diidhafatkan orang, masih bisa ditambah-tambah. Jadi kalau sudah al-Islam tidak ada mudhafun ilaih, tapi kalau Islam masih ada mudhafun ilaih tentunya. Kesenahu ar-rajulu sudah ma'rifah, tapi kalau rajulun masih nakirah, maka masih bisa ditambahkan kepadanya yang lain, rajuluddin, tokoh agama, rajulu as-siyasa, tokoh politik, rajulu al-qarya, tokoh kampung, tokoh kampung. Jelas? Kalau al-islamu, kalau islamun masih bisa ditambahkan Islamu Nusantara, Islamu liberal, Islamu kejawen, Islamu murni, Islam jamaah, Islam Sunda wiwitan, Islam abangan dan sebagainya. Jadi makanya tadi salah terjemahan, sewa dulu apa agama Islam, harusnya mereka sebut al-Islam. Ketika dibuang alif lam jadi banyak tambahan, ya sih. Tapi kalau al-Islam tidak bisa ditambah, sebab sudah ma'rifah. Yang beralif lam tidak boleh diidhafatkan, tidak boleh diidhafatkan. Maka alif lam di situ adalah alif lam lil ahdi zikri. Sudah diketahui bahwasanya al-Islam yang mana? Islam yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada tambahan berarti bukan dari al-Islam yang diketahui, tapi Islam baru. Ada Islam lokal, ada Islam Islam budaya, Islam tradisi dan sebagainya.
Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha al-Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Wa qad kana nuzulu hadhil ayah 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di hajjatil wada' qabla wafatihi bi ashhur. Turunnya ayat ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu haji wada'. Haji wada' tahun ke berapa? Wah, anak-anak. Haji wada' tahun ke berapa? Tak ada Nabi. Hah? Haji wada' tahun ke berapa? Hah? Tahun ke-10. Tahun ke-10. Tahun ke-10 bulan apa? Tentang tunjuk tangan. Haji wada' bulan apa? Tak ada tahu. Tu dia. Oi. Ayah haji bulan apa? Zulhijjah tu dia. Ni haji rumah, haji bulan Zulhijjah tu dia. Nak mau cara laujian tak ah? Dah sudah. Lah tahu tu duduk makan korban. Iyalah. Korban. Nah. Jadi bila haji wada' tu bulan apa? Zulhijjah tahun ke berapa? 10. 10 apa? Masehi. Hijriah. Ahsan. Jangan lupa soalan dah. Nah. Jadi turunnya ayat ini pada haji wada' sebelum wafat Nabi beberapa bulan. Sekarang yang tahu wafat Nabi tahun ke berapa? Tak jawab biasanya ya. Tak ada maulid Nabi pernah. Ini harus ada acara maulid Nabi, acara wafat Nabi, acara diangkatnya Nabi. Kan ada saudara. Maulid hari lahir. Itu boleh? Wafat hari wafat. Sudah itu Isra Mi'raj hari diangkat. Tak Cina. Tak lihat apa saudara tanggal dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pada haji wada' yaitu beberapa bulan sebelum Nabi meninggal. Haji wada' bulan apa tadi? Zulhijjah. Zulhijjah tahun ke berapa? 10. Kalau beberapa bulan Nabi wafat. Tahun berapa wafat Nabi tu? Beberapa bulan. Tak beberapa tahun dah. Kalau beberapa tahun itu ya. Kalau beberapa bulan. Beberapa. Sebulan disebut beberapa bulan. Iya 2 bulan atau lebih disebut beberapa bulan. Berarti tak sampai setahun. Berarti kalau haji wada' bulan Syawal bulan 10 berarti wafatnya kini bulan Zulhijjah. Kalian ujian lah. Beberapa bulan sudah kalian ujian balik. Tahun berapa kalian ujian tu? Kini tahun berapa? 46. Berarti kalau beberapa bulan lagi 47. Jadi kalau 10 beberapa bulan lagi Sabalit ya. Tanggal berapa wafat Nabi? 2 Rabiul Awal. Lah, jadi Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beberapa bulan setelah haji wada'. Berapa bulan tadi? Kan Zulhijjah lebih sepertiga, iya. Berarti 32 hari. Muharram, Safar. Wafat 2 boleh. 2 boleh tambah 20. Berapa? 33. Berarti berapa bulan? Berapa bulan? 3. Muharram, Safar berapa bulan? 2. Zulhijjah tinggi berarti 20. Tambah 2 boleh Rabiul Awal. Berapa? 33.
32 per bulan tu. 32 per bulan tu. 32 sebulan lebih sekian yang. Berarti 3 bulan setelah haji. 3 bulan setelah haji. Berarti kalau 3 bulan setelah haji bulan berapa? Tahun berapa? Boleh hijriyah. Baik kaum muslimin dan muslimat. Naam, qabla wafati bi ashhur ba'da an akmalallahu lahu at-tashri'. Setelah Allah sempurnakan bagi Nabi syariat ini. Jadi tidak ada lagi turun aturan-aturan syariat. Walidha kana al-yahud yaghbituna al-muslimina ala hadhil ayah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi, kenapa orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi disebut? Karena dulu di Madinah yang tinggal dari agama lain adalah Yahudi. Kalau Nasrani? Nawa di Madinah. Teman terpaksa maulid dia ketua. Terpaksa buat acara maulid Nabi jenah. Tak ada habis dia nak ngarang. Tapi tak sekali setahun dah. Sekali sepokan. Ia belajar sirah nabawiyah. Baik. Jadi apa sih tadi? Kenapa orang Yahudi orang Yahudi iri mendengar orang muslimin mendapatkan ayat ini? Apa dia Yahudi sabwe? Nyono nado di Madinah waktu itu Nasrani dan di Syam. Ada beberapa orang yang terpengaruh Nasrani tapi hanya dalam hitungan tangan. Jadi tidak komunitas. Kalau Yahudi memang komunitas Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah yang tinggal di Madinah. Apa mereka ke Madinah? Apa dek ke Madinah mereka? Memang tak basuh ketua. Tak basuh maulid teman. Catat teman. Awak misi pertama so. Sebab dalam kitab suci mereka Taurat disebutkan bahawa tempat hijrah Nabi itu tempat yang airnya payau, banyak pohon kormanya di situ, kebun-kebun korma. Akhirnya mereka pergilah ke Madinah, Yathrib nama dulu, dengan harapan apa harapan mereka? Nabi itu dari Yahudi. Tapi ketika ndak Yahudi kasan ndak mau beriman dah. Sebab orang Yahudi itu rasis. Orang Yahudi itu rasis. Tahu rasisnya? Ya salah satu yang tak sabila rais gah. Rasis. Sangat fanatik kesukuan dan golongan. Atau ras. Waliza kana al-yahudu yaghbituna al-muslimina ala hadhihi al-ayah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi sangat iri terhadap kaum muslimin karena mendapatkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Alama akhraj al-Bukhari asy-Shaykhani anna rajulan minal yahud, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Asy-Shaykhani. Kalau sebut Asy-Shaykhani siapa maksudnya? Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Shaykhan, dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim, anna rajulan minal yahud, bahwasanya seorang dari kalangan Yahudi, laki-laki dari kalangan Yahudi, jaa ila Umar radhiyallahu anhu, datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan? Ketika Umar jadi
khalifah. Bila Umar jadi khalifah, setelah Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat. Taib. Datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu, faqala, dia katakan, ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat dalam kitab kalian. Berarti Yahudi atau je baca Al-Quran juga. Hah? Woi, Yahudi atau baca Quran enggak? Atau je kayaknya. Sampai gini kan masih Yahudi masih baca Al-Quran, tapi untuk woi, la ilaha illallah, untuk merusak Islam. Jadi mereka buat studi-studi Islam di barat untuk merusak Islam. Jadi ketika mereka bicara dengan ayat Quran, orang-orang cerdas yang tidak berilmu yang belajar ke barat, saya katakan orang-orang cerdas, cuman kosong ilmu. Menengok orang lu pandai bahasa Arab, tambah lo pandai bahasa, nan pandai bahasa wong barat tu bahasa Inggris, nak soju tu weh. Itu dia. Nengok lu pandai bahasa Arab, tambah pula bahasa Inggris. Tentu aku kagum malah. Danyalah hafal ayat Quran juga hadis deh. Kan ya? Awak ndak hafal Quran, ndak hafal hadis. Akhirnya mereka merusak pemahaman umat Islam. Itu cuma datang mereka Natalan bersama mulia. Lo dulu mengucapkan selamat Natal. Iko sana de apa umat Israel menjajah Palestina. Kalau sampai Israel tidak menjajah Palestina, lah selamat. Selamat pula lah. Selamat apa pula lah? Selamat hari-hari Yahudi. Nah, tapi ada lontongnya dalam ugira, lontong Yahudi tidak resmi di kita, tidak diakui secara resmi. Tapi awak mengakui Yahudi, ada tak? Awak mengakui Yahudi nak? Wah, iya dia. Kadinya dia potong pekakin mah. Tak jawab besan, elok dah habis lah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha, yang senantiasa kalian baca. Law nazalat alaina ma'syara yahud, kalau turun kepada kami ma'syar yahud, orang-orang Yahudi, latakhazna zalikal yawma 'idan, pasti hari turunnya itu kami jadikan hari raya. Kami jadikan hari raya. Kalau kita, kenapa enggak? Nabi alaihissalam tidak menjadikannya sebagai hari ya ayo turun namanya. Kan ya ayo turun. Ayo apa? Nampak tama ya bro. Itulah adahnya. Jangan baca ayo lah. Jalan. Nah, tahu turun pada kami jadikan sebagai hari raya, karena memang mereka agamanya bikinan sendiri. Qala wa ayyu ayah, Umar bertanya, ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa qad abraza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-haqiqata fi suratin mahsusah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menampakkan, menjelaskan hakikat ini fi suratin mahsusah, dalam bentuk yang mahsus, yang dapat dilihat atau sesuatu yang tervisualisasikan. Wa dzalika bi tasbihir risalat qablahu bi qasrin uqmila wa uhsina bina'uhu illa mawdi'a labinah.
yaitu beliau menyamakan atau mengibaratkan risalah-risalah terdahulu itu, para nabi dan rasul sebelumnya, ibarat sebuah istana megah yang sudah sempurna bangunannya, yang sudah cantik ininya fisiknya, kecuali tinggal lagi maudhi'a labinah, tempat meletakkan sebuah batu bata lagi. Jadi sudah dibangun oleh para anbiya sebelumnya, tinggal lagi maudhi'a labinah, tinggal lagi satu tempat meletakkan sebuah bata. Letak sebuah bata itu sudah selesai dan sempurna. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fakanat bi'tsatuhu maudhi'atil kalabinah. Maka diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah tempat meletakkan bata itu. Artinya beliaulah bata yang terakhir itu. Bata yang terakhir itu. Khutima biha albina. Dengannya sempurnalah, selesailah pembangunan istana itu. Wa bihadza taqrirun zahirun ila annahu lam yabqa majalun liziyadati. Di sini adalah ketetapan yang sangat jelas, sangat nyata bahwa tidak ada peluang lagi untuk menambah. Untuk menambah bihadzal dini khassah, di dalam agama ini secara khusus, wala risalat amadan, juga pada risalah-risalah secara umum. Ketika mereka menambah, mereka tersesat. Sesatnya Yahudi karena menambah atau karena istiqamah? Karena menambah. Yang tidak ada dalam ajaran Nabi Musa mereka tambahkan. Akhirnya mereka tersesat. Sesatnya Nasrani karena la ilaha illallah. Capek loh ya. Puasa deh. Rusaknya Nasrani karena menambah-nambah atau merubah-rubah, sehingga dari agama Islam menjadi agama Nasrani. Ulang balik. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Ketika mereka rubah menjadi Yahudi, ketika merubah jadi agama Nasrani. Umat Islam ketika merubah agamanya menjadi agama Nusantara. Dah, kadang-kadang merubah, maka agamanya akan berubah. Oleh sebab itu Nabi SAW mencontohkan, kalau seandainya tuan-tuan berubah istananya, tidak megah lagi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, maka perubahan-perubahan yang dilakukan bukan menambah indah, tapi justru memperburuk bangunan yang telah dibangun oleh para nabi dan rasul salawatullahi wassalamu alaihim. Kama annahu la yumkinu ziyadah fi dzalikal qasr ba'da an naktamala binahu, sebagaimana tidak boleh bisa ditambahkan lagi dalam bangunan tadi kalau sudah sempurna pembangunannya. Wa qad taqaddama al-haditsu bi nassi bil mabdi as-sabiq ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضعه. Telah disebutkan hadis pada pembahasan sebelumnya tentang kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan pada halaman 170 kemarin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah sudah sempurna dengannya pembangunan tadi, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan. Baik, kita azan dulu. Allah
Astagfirullah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu an حي على الصلاة la hawla حي على الصلاة حي على الفلاح la hawla حي على الفلاح la hawla الله أكبر الله أكبر Allah لا إله إلا الله wa nashhadu an la ilaha Allahumma rabb al-alamin. Baik, ma'asyiral kiram yang rahmati Allah. Kemudian faedah yang kedua yang disebut kepada penulis dari mengimani Nabi sebagai penutup para nabi dan rasul, thiqatul ummah bi'adami naskhi hadzal din wa syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ba'thi nabiyyan akhara, yaitu umat semakin yakin dan percaya bahwa agama ini tidak akan dirubah lagi, tidak akan dinasakh lagi, dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membangkitkan nabi yang lain, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na khatmin nubuwati bi nubuwati alaihi salatu wassalam annahu la nabtadi'u aw la tabtadi'u nubuwatun wa la tusra'u syari'atun, bahwasanya tidak akan ada lagi kenabian dan tidak pula ada syariat yang baru ba'da nubuwatihi wa syari'atihi, setelah kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Wa amma nuzulu Isa alaihi salam, adapun turunnya Isa alaihissalam, wa kaunuhu muttasifan bi nubuwwati sabiqah, dan dia tetap menjadi nabi karena sifat nabi yang sebelumnya dia terima. Dulu kan dia nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum tanggal kenabian. Belum tanggal kenabiannya. Fala yunafi dzalik, ini tidak bertentangan dengannya. Ala anna Isa alaihissalam idza nazala innama yata'abbadu bi syari'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Isa besok turun dia beribadah, beramal mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia bukan nabi baru, nabi yang dulu kemudian diangkat ke langit, kemudian diturunkan lagi. Oleh sebab itu Nabi Isa dah wafat atau belum? Hah? Belum? Hah? Belum ya? Naam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu lakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalib Isa alaihissalam.
Duna syariatil mutaqaddimah, bahkan dia meninggalkan syariat yang dulu dia terapkan pada umatnya. Li'annaha mansukhatun, karena syariat Nabi Isa yang dulu sudah dinasakh. Fala yata'abbadu illa bihadhihi syari'ah usulan wa furu'an. Dia tidak beribadah kecuali dengan syariat ini, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di sisi usul maupun furu'. Baik, yang ketiga al-qat'u bitakdzibi kulli mudda'in linubuwah ba'dahu alaihi salatu wassalam, yaitu dapat memastikan setelah kita berkeyakinan bahwa Nabi adalah Nabi terakhir, tidak adalah Nabi setelahnya. Akhirnya kita dengan mudah mengatakan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku, kita katakan ini pasti dusta. Orang kalau tidak ada keyakinan ini, kan banyak orang yang, kan ada banyak Nabi palsu, banyak pengikutnya. Kenapa? Karena tidak ada akidah ini padanya. Tidak ada akidah ini padanya. Kadang-kadang akidah itu hanya dilakukan saja. Nabi terakhir Muhammad, gitu ya. Tapi keyakinan tidak ada syariat setelah Nabi, tidak ada wahyu turun setelah Nabi, itu tidak sampai pada pembahasannya atau tidak sampai pada keyakinan. Sehingga setiap ada Nabi palsu mesti ada pengikutnya. Mirza Ghulam Ahmad, Masya Allah, dari India sana sampai sini ada pengikutnya di seluruh dunia. Ada lagi dulu Lia Eden, masih ingat? Ada juga pengikutnya. Padahal perempuan, padahal Nabi tidak ada Nabi yang perempuan, tapi ada juga yang mengikuti. Siapa lagi? Ahmad? Zaske, oi. Ahmad Musaddiq. Tidak Ahmad Riyas, Ahmad Musaddiq. Banyak juga yang ikut. Nah, kini siapa yang bawa-bawa? Yang di India tuh. Ahmad juga namanya, kan Ahmad Bahayu. Ahmad apa? Lancarlah. Tak Walid dah. Ahmad Walid ni. Ada Ahmad yang baru rumah. Dia lupa. Yalah, tinggallah, tak perlu dulu. Jadi siapa yang berkeyakinan, berakidah bahwa Nabi terakhir tak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad, siapa aku cak saban semeter, ya, janggu sampai ke kaki, kita katakan dusta. Pasti dusta. Sama dengan kata ada yang mengatakan, kami menerima wahyu dari Allah langsung, kalian menerima dari orang mati, kami dari yang hidup. Dusta. Kita katakan selesai. Tapi yang tidak punya keyakinan ini banyak takicu dinan terang. Banyak syekh memiliki ilmu ulu kasot, ilmu kasyaf, terbuka hijab. Selalamu manu dalam kelambu, sudah itu terbuka hijab, ya, namanya ilmu kasyaf. Langsung dapat dari Allah SWT. Yang lucunya pere so dua agama. Itu maksudnya. Kalau ini tambah pun jadilah kan tak pere. Kan ya? Pere Jumat tak pere. Mana Jumat? Di Mekah. Saya ke ia walinya saja apa dia nak jadi khatib sitan. Kan tak pere Jumat ke Mekah. Dah lu pulang berawak lah. Weh. Mana ndak lu mau kau dawak? Jadi jam 10 pakainya. Kalau lu capek pai. Sitan jam berapa bau? Jam 7 pagi. Jam 1 lah boleh siko. Sitan jam berapa bau? Jam 9. 9 lah Jumat doang. Tak apa capek pulang? Hendaknya kalau Allah menghendaki bisanya. Tapi kalau Allah menghendaki bisanya. Pas ketika Allah Ta'ala turun, tak Allah menghendaki dia. Cita-cita doktor itu Allah menghendaki judul. Ketika Nabi nyabui, tak ada Allah menghendaki. Allah musta'an. Ya. Ketika sahabat Nabi nyabui Allah turun ke langit pertama sepertiga malam ayat berapa lo corornya. Tak temu ada, tapi lo syekh nyabui. Baik Jumat ke Makkah langsung
hormat. Dia percaya ke siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya mereka berkaedah Al-Quran dan hadis tak boleh diikuti langsung, harus dapat cap rekomendasi dari syekh atau dari wali atau dari ulama. Kalau kita enggak, wali setinggi apapun, ulama sebesar apapun, kalau tak ada cap dari Allah dan Rasul, tak kita terima. Sah? Sahih? Tak ada kita terima. Ini akidah bahwa Nabi lebih tinggi dari wali, bahwa firman Allah adalah yang harus didahulukan. Tak perlu cap persetujuan ulama dah. Jalan. Jangan salah faham lelaki tu dah tuduh lah tak dia pakai ulama ustaznya. Tak menghormati ulama, tak dengar hatinya dah. Ni tiba pun caranya belajar sekalinya. Ini sekali belajar nanti boleh cara. Kita belajar tiap hari dengan ulama. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, nak belajar kalau sampai wasu Imam Syafi'i je Syafi'i belajar doa. Kalau wasu Imam Malik waktu itu di Madinah doa, je Imam Malik doa belajar. Wasu Imam Ahmad belajar. Cuman mereka lebih dulu. Apa bosan mereka bila bertentangan perkataan saya dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, buang perkataan saya. Kau enggak? Bila bertentangan hadis Nabi dengan perkataan syekh, buang hadis Nabi, karena tidak dicap sah oleh para ulama. Terbalik. Jalan, jalannya tak? Lepas itu cerita, lagi kan? Dah cenderupnya pun hadis Nabi, deh ulama tak ada itu nyiranya. Pandai ulama berdawak lainnya. Ya, dia kalau itu ya dia pandai ulama berdawak. Tapi kalau le jalan salah ulama tu, tak tanya pandai buat pituru tu. Kalau lah jalan salah, sebenarnya bisa dapat wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Nabi tak langsung dah. Sah? Harus melalui wahyu. Ini tak baca kok langsung dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Baca kok langsung dari Allah Ta'ala. Ketika belajar sifat Allah, ilmu sifat kalam, tak lalu baca itu je dah. Lucu kan? Ketika ilmu-ilmu tasawuf jenis itu, bisanya baca kok langsung je Allah Ta'ala. Ketika belajar akidah lupa di tasawuf tadi. Sebenarnya Allah tak baca akab. Baca akab sama tu je makhluk. Tu apa putus saya tadi bisa baca akab je Allah Ta'ala. Itu tanda ilmu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan akidah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Balik-balik cerita. Kalau kita tidak, bahwa Allah berbicara iya, tapi tidak seperti makhluk. Pakai huruf dan suara, iya, didengar oleh siapa yang Allah kehendaki mendengarnya. Andainya Allah menghendaki sekarang kita dengar di saat ini, maka Allah akan mendengarkan. Tapi Allah tidak menghendaki kita dapat berbicara langsung dengannya sekarang. Tapi di akhirat, ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun kalian, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat kecuali diajak bicara oleh Allah tanpa penterjemah, tanpa perantara, langsung. Amun tak percaya, tengok langsung. Amun tak percaya, tengok langsung. Tapi kada awak nunggu tengok solo. Woi, awak tunggu tengok esok lo percaya. Apa guna Al-Quran je hadis diturunkan? Ancaklah perkataan syekh daripada kiai pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi al-qat'u bi takzibi kulli mudda'in lin-nubuwah ba'dahu alaihi salatu wasallam duna nadharin aw ta'ammul. Yaitu langsung kita pastikan bohongnya setiap orang yang mengaku jadi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu didiskusikan lagi, tidak perlu diteliti lagi. Jalan? Oh preso dulunya syekh. Tengok ke ahliat, tidak perlu diperiksa. Bahwa siapapun yang ngaku jadi nabi dan jadi rasul setelah Nabi alaihi salatu wasallam, pastikan bohongnya. Inilah buah dari akidah ini. Sudah oleh syekh ujian anak. Lain mandang pandai, serius saja lah.
Nah, mesti sudah malam kusodor. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau orang belum memegang akidah ini masih ragunya. Makanya orang besar itu Ibnu Sina, tahu kali Ibnu Sinanya mengatakan bahwa kerasulan bisa diusahakan, sesat. Kita katakan sesat. Mak hebat lah pada Ibnu Sina lah. Kalau bab itu hebat padanya. Itu salah loh. Salah loh. Dan ngaku hebat padanya dalam bab akidah. Ini sosial mendak. Iya. Ia mengakui ada rasul, kemungkinan ada rasul setelah Nabi Muhammad. Dah, ini bertentangan dengan dalil-dalil qat'i dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebesar apapun keilmuannya, tapi dalam bab ini dia tersesat. Maka orang yang selamat lebih hebat daripada orang yang iya, dia sama jawabnya, nanti jawabnya sudah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa hadza min abraj samaratil iman bi aqidati khatbin nubuwah allati tahsulu biha al-ismatu lil ummah min ittiba'i man idda'a an-nubuwah min ad-dajjalin al-kadzdzabin. Dan ini adalah buah yang paling nyata dari beriman tentang akidah khatbin nubuwah, berakhirnya kenabian yang menghasilkan al-ismah, penjagaan umat min ittiba'i man idda'a an-nubuwah, dari mengikuti orang-orang yang mengaku jadi nabi, minad dajjalin al-kadzdzabin, dari para dajjal dan para pendusta. Walihadza kana tanbih ala hadzal amr al-azim huwa min azami maqasidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mengingatkan perkara besar ini merupakan sebesar-besar tujuan Nabi alaihi salatu wasallam bi taqrir i'tiqadi khatbin nubuwah, dalam menetapkan akidah khatmun nubuwah ini. Wa dzalika bi ikhbarihi an khuruj kadzdzabina 30, yaitu Nabi memberitahukan akan datang nanti 30 orang pendusta. Bi hadzal ummah, di umat ini, kulluhum yadda'i nubuwah, semuanya mengaku jadi nabi. Ini sudah diingatkan Nabi alaihi salam karena ini berbahaya. Thumma taqriru annahu la nabiyya ba'dahu tahdziran lil ummah, kemudian beliau tetapkan, beliau sampaikan, beliau tegaskan bahwa tidak ada nabi setelahnya. Tahdziran lil ummah, untuk mengingatkan umat, min tasdiqi mattibaihim, supaya jangan sampai membenarkan para pendusta itu dan jangan sampai mengikuti para pendusta itu. Kama jaa hadza fi hadits Tsauban, sebagaimana dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu fil fitan, dalam hadis fitnah, marfu'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinisbatkan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, wa fihi wa innahu sayakunu bi ummati 30 kadzdzabun, sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semua mereka mengklaim mereka nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Orang-orang yang mencoba-coba membolehkan ada nabi setelah Nabi Muhammad, menafsirkan kalimat khatamun nabiyyin dengan cincin. Khatam bahasa Arab diantara maknanya adalah cincin. Itu ya, cincin. Tahu tu cincin? Mana letak? Cincin melingkar di jari manis. Jadi Nabi itu seperti cincin di antara para Nabi, yaitu yang paling indah, tak paling leng, tahu nggak? Tak paling indah. Jari manis, mana jari manis do? Tahu nggak lah? Kau jari mati kau share. Rela lupa. Esok lah sambung lah. Lama lagi ngantuk ah. Kemana-mana baik. Nah, kaum muslimin seperti jari manis, yaitu cincin melingkar di jari manis. Itu maksud khatamun nabiyyin. Nabi itu nabi yang termulia. Tapi tafsiran ini dibatalkan oleh hadis itu sendiri, karena Nabi setelah itu mengatakan wala nabiyya ba'di, saya penutup para nabi, tidak ada nabi saya setelahku. Dah, jangan cari tafsir lain lah, Nabi menafsirkan rumah. Nah, cuma contoh tadi ya, monoponatik ulama ndak itunya tafsirah.
Ulama itu tafsir, tapi itu tafsir Nabi. Tafsir siapa yang dalun? Baik. Mau lalu ya wano mah. Yalah, kita tutuplah dulu, besok kita sambung lagi, kita ulang masalah ini lagi ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan kita kembali bertemu dan mengulangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.